Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya hari ini kita belajar. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pelajaran yang lalu sebelum kita belajar, kita absen dulu nggih. Absen sudah Ibu kirim di linknya, sudah Ibu kirim di WA group. Nah, pelajaran yang lalu kita sudah belajar sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat sikap dan perilaku apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak boleh memilih-milih teman. Iya, tidak boleh kita memilih teman. Terus melakukan hak dan kewajiban. Hari ini anak-anak kita akan belajar. Nah, di sini tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, sekarang kalian baca, setelah membaca, kalian diskusikan dengan teman kalian pesan moral apa yang terkandung di dalam bacaan teks Tupai dan Ikan Gabus. Finda, saling tolong menolong dengan sesama teman atau sahabat. Bagaimana pendapat Mbak Finda? Ayo. Karena tolong menolong itu sangat baik. Iya, berarti setuju. Masalah besar bisa diselesaikan bersama dengan sahabat. Oh, gitu jawabannya. Jawabannya Mbak Anggre. Berarti setuju ya Mbak Nadia ya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Toleransi. Sekarang yang nomor 2. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Apa? Saling tolong menolong. Terus selain itu? Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, sekarang kita amati di sini ada gambar seperti ini nggih. Kalian amati dulu. Ada kayu di hutan. Nah, ini sudah diamati semuanya? Setelah kalian amati, nah jelaskan prosesnya yang terjadi sehingga meja dan kursi sampai di rumahmu. Kayu di hutan, menebang kayu, langsung kayu gelondongan, pengrajin kayu, toko mebel, terus pembeli. Bagaimana pendapat kalian tentang jawabannya? Sangat setuju. Sangat setuju. Memang betul sekali nggih, sesuai dengan gambar seperti ini. Sekarang nomor 2. Profesi apa saja yang terlibat dalam pembuatan meja dan kursi hingga sampai di rumahmu? Ada profesi apa saja ini? Ayo, Penebang kayu. Pinter sekali, penebang kayu. Terus setelah itu? Perajin kayu. Bagaimana pendapat kalian? Setuju. Iya, pintar sekali. Sekarang nomor 3 terakhir. Ternyata cukup panjang perjalanan meja dan kursi hingga sampai bisa ada di rumahmu. Sebaiknya bagaimana kamu merawat kursi dan meja di rumah? Ayo. Tidak dicoret-coret. Iya, itu penting, tidak dicoret-coret. Yuk, ada yang lain? Dengan cara dibersihkan setiap hari. Dibersihkan setiap hari. Kita saksikan video berikut ini ya. Video pembelajaran ilmu pengetahuan alam, dampak pengambilan sumber daya alam, dan upaya pelestariannya.
Pengambilan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya tanah longsor, banjir, polusi udara, kebakaran hutan, serta punahnya hewan dan binatang. Sebagai contoh, pengambilan hasil hutan dengan cara penebangan hutan secara sembarangan atau liar akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, di antaranya rusaknya lingkungan hutan dan hilangnya habitat hewan atau binatang. Hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan atau penyerap air hujan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam, misalnya dengan melakukan reboisasi, menanam bakau, tebang pilih, daur ulang plastik, dan membuat cagar alam. Misalnya, tidak menebang hutan secara liar atau sembarangan, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan video tentang dampak dan upaya sumber daya alam. Sekarang sebutkan dampak-dampak apa saja yang merupakan pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Tanah longsor, Tanah banjir, polusi longsor, banjir. udara, Iya, pintar. Yang lain? Yang lain? limbah pabrik, Limbah pabrik, polusi udara, polusi udara. Apa lagi? punahnya hewan dan tumbuhan. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang kalian saksikan lagi video berikut ini tentang pengrajin kayu. Inilah salah satu kerajinan kayu jati Belanda yang bernilai. Untuk membuatnya diperlukan keahlian dan keterampilan. Oleh karena itu, pada program kali ini kita akan sajikan cara membuat dan bahan yang diperlukan untuk membuat meja dan kursi dari kayu jati Belanda. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama, kayu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Berikutnya, untuk bangku yang panjang, kayu dipotong menjadi ukuran 15 cm, 50 cm, dan 80 cm. Sekarang kita bisa mulai membuat kursi bentuk lainnya sesuai dengan kreasi dan kreativitas kita. Semoga tips dan tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda. Sekarang kita berpikir, sebutkan 5 contoh pekerjaan beserta sumber daya alam yang sering dipakai dalam pekerjaan tersebut. Rajin kayu, Bu. Sumber daya alamnya? Kayu. Kayu. Terus ada lagi? Tadi nelayan sumber daya alamnya apa? Laut. Laut. Terus tuliskan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Menangkap ikan dengan bom. Pemanfaatan secara. Terus? Berburu hewan secara liar. Iya, pintar. Kayu dari batang secara berlebihan. Iya, mengambil kayu atau menebang kayu secara berlebihan. Sebutkan manfaat hutan bagi manusia. Menahan air agar tidak banjir. Menahan air agar tidak banjir. Jawaban Dio. Bagaimana pendapat kalian tentang jawaban Dio? Dari belajar kita hari ini, kesimpulan apa yang kalian dapat? Bahwa kepada teman kita harus saling tolong-menolong, saling berbagi dan kebahagiaan. Ya, pintar sekali Mbak Anggrek. Sekarang kalian kerjakan evaluasi link LKPD, nanti akan Ibu kirim di WA group, oke? Ya, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.